Satria Muda Majapahit, seri ke-8. Dalam kisah Midir Basupati versus Bunisura. Tokoh dalam seri ke-8 ini: Bunisura, Midir Basupati, Markat dan Ludo. Kakang Midir. Gajah Mada berhenti di bawah pohon rindang. Midir segera mendekati Gajah Mada sedangkan yang lainnya menjaga jarak cukup jauh dari mereka berdua. Bagaimana Adi Mada? Gajah Mada menghela nafas, seutas senyum menghiasi wajahnya. Kakang, berkat izin Sang Hyang Widhi, barusan melalui Aji Saka Sukma yang Adi miliki, Adi mengetahui keberadaan Tuan Putri sudah tidak jauh dari sini. Kakang, aku dan yang lainnya kembali ke kota raja. Tugas ini kuserahkan pada Kakang. Midir mengangguk sejenak. Baik Adi. Kakang akan segera membawa Tuan Putri ke kota raja. Gajah Mada bersiul pelan. Para bayangkara segera mengikuti langkah Gajah Mada meninggalkan Midir seorang diri di bawah pohon rindang. Kakang Midir, ikuti jalan setapak di hamparan ilalang bahagian timur dan berbeloklah timur laut. Tuan Putri ada di ujung jalan setapak, tepatnya di tepian telaga samping barat pondok pemburu. Adi harus segera kembali ke kota raja sebelum fajar menyingsing. Kakang Nala pasti menunggu kepulangan Adi. Kakang Midir tahu sendiri, Tuan Putri keras kepala. Adi tidak ada waktu lagi untuk membujuk Tuan Putri. Lebih baik Kakang Midir yang membujuknya kembali ke kota raja, mengingat Kakang adalah guru kanuragan pertama Tuan Putri. Pesan suara Gajah Mada sangat jelas di telinga Midir. Orangnya sudah lenyap namun suara yang didengar Midir dekat kedua daun telinganya. Midir hanya menggeleng-gelengkan kepalanya secara perlahan. Hampir satu pentungan gadis jelita nan menawan itu bersih-bersih di cerukan delta kecil yang menjorok ke celah dua batang pohon besar di tepian telaga. Ah, segar dan rasa lelah letihku lenyap menyatu dengan air telaga ini. Yah, gadis itu bukan lain adalah Lata Manjari. Gerakan tubuh Lata Manjari secepat kilat menyambar buntalan di atas akar rambat samping kirinya. Buntalan itu berisi pakaiannya. Tak lama di tepi telaga itu berdiri sesosok tubuh ranum dengan pakaian ringkasnya. Kepalanya melihat ke sana sini. Kemana mereka berdua? Bukankah aku sudah meminta mereka menunggu di balik 3 batu sebesar kerbau bunting itu? Tatapan Lata Manjari jatuh ke 3 batu di bahagian tenggara. Mereka yang dimaksud Lata Manjari adalah Markat dan temannya. Pemuda berparas tampan yang bukan lain adalah Jaka Jantasura alias Bunisura berdiri di dahan sebesar lengan tangan orang dewasa. Bukankah kedua prajurit itu bawahan dari gadis sombong dan menjengkelkan itu? Bunisura menatap tajam pria setengah baya yang baru sahaja menotok jalan darah Markat dan Ludo. Tubuh kedua prajurit bawahan Lata Manjari diikat pada sebatang pohon akasia muda. Semenjak bertemu Lata Manjari, Bunisura mengejar gadis jelita itu. Setelah menemukan gadis itu, Bunisura membuntutinya hingga ke telaga tersebut. Bunisura pemuda bangsawan yang tidak mata keranjang. Ia tahu gadis itu akan bersih-bersih maka dengan santainya ia menunggu di tempat persembunyiannya. Bunisura merasa tertarik pada gadis jelita yang ia sebut sombong dan angkuh. Baru kali ini seorang gadis begitu sombong dan angkuh pada dirinya. Meskipun para gadis lain yang pernah bertemu dan berkenalan dengannya tidak mengetahui jati dirinya, namun tidak ada satupun dari mereka yang berlaku begitu jumawan. Munculnya pria setengah baya dari balik rimbunan semak belukar cukup membuat Bunisura penasaran. Apalagi pria setengah baya yang lincah dan gesit itu, tanpa mendapat perlawanan dari kedua prajurit pengawal gadis jelita yang ia ketahui bernama Lata Manjari, dalam hitungan hanya 2 kejap mata sahaja, pria itu berhasil melumpuhkan kedua prajurit pengawal. Apa gadis itu menyinggung orang sehingga pria itu muncul dan langsung melumpuhkan kedua prajurit pengawal?
Apa gadis yang menjengkelkan ini putri seorang bangsawan Majapahit? Bunisura tetap berada di tempatnya dengan pikiran yang berandai-andai. Mendadak gadis jelita itu muncul dari jalan setapak selebar satu bahu orang dewasa. Bunisura tertegun beberapa saat, bukan karena melihat Lata Manjari muncul, melainkan tindakan pria setengah baya itu bergerak sangat cepat ke arah datangnya Lata Manjari. "Hai!" Seruan gadis bernama Lata Manjari itu tercekat di tenggorokan. Tubuhnya bergetar sejenak sebelum akhirnya limbung dan disanggah dengan lengan kiri dari pria tua tersebut. Bunisura tersadar mengetahui Lata Manjari tertotol jalan darahnya. Kedua tungkai kaki pemuda ini menekuk sejenak, kemudian tubuhnya melayang turun dengan entengnya ke arah mereka. "Berhenti Kisanak!" Pria setengah baya yang bukan lain adalah Midir Basupati seketika mendongakkan kepalanya ke arah datangnya suara yang berseru padanya. Kedua pria berbeda generasi ini saling bertatapan tajam. "Ada apa anak muda?" Bunisura agak dongkol mendengar pertanyaan pria tua tersebut. "Seharusnya aku yang menanyakan pada Kisanak, ada apa ini?" Kisanak yang sepatutnya kupanggil paman, dan paman telah sekenanya menyandera ketiga orang ini. Kedua kelopak mata Midir memicing, tatapannya jatuh ke gelang batu yang melingkar di sepasang lengan atas Bunisura. Gelang batu bahagian kiri terukir sebentuk hewan, yakni macan kumbang berwarna hitam kelam. Sedangkan gelang batu bahagian kanan terukir sebentuk hewan juga, namun bukan macam kumbang hitam, melainkan sebentuk hewan yang lincah dan pandai melompat dari dahan ke dahan, yaitu hewan bernama luntung. Lingkaran gelang berkilat abu-abu. "Paman, lebih baik lepaskan mereka bertiga." Midir tidak menghiraukan seruan Bunisura. Ia lebih tertarik pada sepasang gelang batu itu. "Anak muda, rupanya engkau seorang bangsawan Sunda Galuh." Seutas senyum tersungging di bibir Bunisura. Ia maklum melihat tatapan kedua mata Midir pada sepasang gelang batu di lengan atasnya. "Ah, paman, aku hanyalah abdi dalem." "Baiklah anak muda, percakapan kita ini disudahi sahaja. Aku harus segera membawa gadis ini sebelum malam menjelang." Selesai berucap, kedua tungkai kaki Midir menekuk. Melihat orang tua itu akan pergi membawa Lata Manjari, Bunisura segera bertindak. "Tahan paman, atau aku tidak akan segan-segan menghentikan perbuatanmu dengan jalan kekerasan." Wajah Midir mengeras. Kedua bola mata di dalam ceruk yang dalam menatap tajam Bunisura. Bunisura merasakan hawa pemusnah yang kental menyeruak keluar dari tubuh orang tua itu. Hawa pembunuh. Kepalan tangan kiri Bunisura mengepal erat. Dengan gerakan cepat, kepalan itu dihantamkan ke arah ulu hati Midir dalam jarak hampir 2 tombak jauhnya. Serangkum hawa dingin bercampur kilatan biru abu-abu keluar dari kepalan tangan kiri Bunisura. Hiat. Tubuh atas Midir cukup gesit mengelak serangan kepalan tinju Bunisura. Pinggul Midir meliuk sedemikian rupa tanpa melepaskan Lata Manjari dari kepitan lengan. Midir agak terkejut, ia mengenal pukulan itu. Ilmu geledek 7 langkah, batin Midir sembari melangkah 1 tindak ke belakang. Midir pernah menghadapi lawan yang menggunakan ilmu tersebut, dan ia tahu akan ada pukulan lanjutan setelah pukulan ke ulu hatinya berhasil dielak. Serangan kedua mengarah ke tenggorokan dan ulu hati. Sepasang tinju Bunisura membawa hawa dingin mulai bercampur uap panas. Anak muda ini agak keras kepala dan ceroboh. "Baiklah, akan kulayani," batin Midir. Tanpa melepaskan Lata Manjari dari kepitan lengan, Midir menyeringai. Kelima jari Midir mengerucut menyerupai paruh burung. Kelima kuku Midir menghitam, sebelum 2 pukulan geledek Bunisura mendarat telak di tenggorokan dan ulu hati. Midir menggerakkan paruh burungnya, sedemikian rupa menyapok pukulan yang mengarah ke ulu hati.
Paruh burung, Midir seakan mematuk pergelangan tangan kiri Bunisura. Menyadari adanya ujung hawa dingin yang sangat tajam menembus hawa gempuran geledek di pergelangan tangan kanannya, Bunisura menarik cepat legan kanan ke samping. Namun Bunisura tidak meniadakan gempuran kepalan pada tangan kirinya. Dengan bantuan tekanan di ujung jari kaki kanan ke depan, lengan kiri Bunisura seakan memanjang merangsek ke arah tenggorokan Midir. Berharap orang tua itu akan mundur dengan sendirinya. Midir justru membiarkan serangan tinju kiri Bunisura yang mengincar tenggorokannya. Ia menambah kecepatan dan tenaga dalam pada lengan kiri. Dan tanpa dapat dihindari lagi, paruh burung, Midir mematuk siku bawah lengan kiri pemuda bangsawan itu. Ah! Jeritan kesakitan melengking, tubuh Bunisura oleng ke kiri. Anak muda, cukup sampai di sini, aku tidak ingin bermusuhan dengan orang-orang Sunda Galuh. Bunisura merasakan kelumpuhan beberapa saat pada lengan kirinya. Lengan itu terkulai tanpa daya. Tangan kanan Bunisura menekan keras bahu kiri. Paman, engkau terlalu cepat. Mau tidak mau seutas senyum merekah di sudut bibir Midir. Ia sadar bahwa pemuda di hadapannya bukan pemuda yang jahat. Pemuda ini berbesar hati mengakui kecepatan jurusnya. Baru kali ini ia mendapatkan lawan seperti Bunisura. Haha, anak muda, ilmu geledek 7 langkah milikmu sungguh luar biasa hawa gempurannya. Namun engkau masih belum dapat mengekang amarah sesaat sehingga jurus-jurus itu bisa aku patahkan. Bunisura tertegun. Oh, bagaimana paman bisa mengetahui ilmu geledek 7 langkah? Midir menghela nafas dalam-dalam dan menghembuskan dengan perlahan. Midir melangkah 2 tindak. Gerakan jari telunjuk kanan yang sangat cepat menotol beberapa titik nadi di pangkal bahu kiri dan belikat Bunisura, dibarengi langkah kedua kaki yang sangat lincah meskipun lata manjari masih di dalam kepitan lengan kirinya. Terima kasih paman. Bunisura menjurat tajam pada Midir. Lengan kirinya yang lumpuh akibat serangan, paruh burung, telah sembuh seperti sedia kala. Hahaha, dasar anak muda. Midir menepuk sekali bahu kiri Bunisura sebelum akhirnya membisikkan sesuatu pada Bunisura. Anak muda, engkau pasti raja muda Bunisura. Senyum ramah Midir mengembang melihat pemuda itu agak terkejut. Paman, engkau. Belum selesai Bunisura berucap. Gelang luntung di salah satu lengan atas Emu hanya boleh dikenakan oleh Raja Sunda Galuh. Engkau hanya memiliki 1 gelang luntung, setahu kami yang setiap saat mengemban tugas-tugas rahasia dari junjungan kami. 1 gelang luntung menandakan bahwa orang yang mengenakannya adalah seorang raja muda. Dan hanya ada 1 raja muda Sunda Galuh yang mengenakan gelang luntung yang terbuat dari batu angkasa. Paman, siapakah engkau? Midir tertawa lepas. Aku guru gadis bandel ini. Namaku tiada harganya, Midir Basupati. Bunisura merasakan serba salah mengetahui pria tua ini adalah guru dari gadis yang bernama Lata Manjari. Namun Bunisura tidak sepenuhnya percaya. Paman ini bisa saja bergurau, bila memang gadis dalam kepitan lengan paman ini adalah murid paman. Alangkah baiknya gadis ini paman buka totolan di urat dagunya. Aku ingin dengar sendiri dari mulut gadis ini. Raut wajah Midir masam, tak sedap dipandang. Gusti Raja Muda, aku tidak akan buka totolan di urat dagunya. Apa yang akan Gusti Raja Muda lakukan padaku? Perangai Midir bagaikan sapuan angin timur. Sejenak melunak, tak berselang lama, mengeras bakarang. Bunisura hanya ingin membuktikan pengakuan Midir perihal murid dan guru itu, namun tantangan lembut yang terselip dalam ucapan Midir, jelas merontokkan rasa percaya Bunisura pada Midir. Paman Midir, ucapan paman barusan, cukup membuat sepasang telingaku panas. Engkau pasti bukan pendekar berwatak baik.
Midir mundur 2 tindak dari hadapan Bunisura. Gusti Raja Muda, sejatinya aku memang bukan seorang pendekar. Bukan pendekar berwatak baik maupun pendekar berwatak jahat. Aku abdi Gusti Maharani Majapahit. Apa yang diucapkan Gusti Maharani, itu adalah titah yang harus kutunaikan. Bunisura menatap Lata Manjari dalam kepitan lengan Midir. Paman, tak selayaknya seorang gadis seperti gadis ini, engkau perlakukan seperti ini. Bukankah Paman mengatakan gadis ini adalah murid Paman? Apa hubungan titah Gusti Maharani Majapahit Paman dengan gadis ini? Sinar lembayung senja menerpa pepohonan di dalam hutan itu. Midir tersadar, ia harus segera menyusul Mahapatih Gajah Mada. Gusti Raja Muda, waktuku sudah habis di sini. Tanpa menghiraukan Bunisura, Midir menapak jalan yang berada di samping kiri Bunisura. Baiklah Paman Midir, engkau jangan harap dapat keluar dari hutan ini sebelum melepaskan gadis itu. Midir sudah mewaspadai Bunisura. Paman Midir, terimalah seranganku ini. Hiat ciat. Kaki kanan Bunisura melakukan gerakan mencangkul ke tungkai kaki Midir yang berjalan melangkah seenaknya di samping kirinya. Midir melompat beberapa kali menghindari jurus-jurus tendangan Bunisura yang datang, menyapa, tanpa henti menerjang dirinya dari bawah, atas maupun tengah bagian tubuh. Ciat, ciat, ciat. Des, des, plak. Tak terasa. Puluhan jurus telah berlalu, namun pria tua bernama Midir Basupati hanya berloncatan ke sana kemari tanpa sekalipun membalas serangan Bunisura, hingga peluh sebesar biji jagung membasahi wajah dan tubuh bagian atas Bunisura terbuka lebar memperlihatkan otot-otot tubuh yang kekar dan padat berisi. Paman, balaslah seranganku. Mendengar seruan Bunisura, Midir justru tertawa seenaknya. Seakan-akan mengejek lawannya. Jurus ke-100. Jelas Midir sedang mempermainkan Bunisura. Ia tahu tingkat ilmu kanuragan pemuda ini masih di bawah tingkatannya. Jauh malah. Bagaikan gunung dan munguk. Paman, engkau keterlaluan, engkau jelas sedang mempermainkan diriku. Jurus ke-300. Serangan Bunisura berhenti. Nafasnya agak keras dan sekujur tubuh bermandikan keringat. Gusti Raja Muda, lihatlah senja mulai berganti malam. Lebih baik Gusti Raja Muda ngasuh di samping kedua pengawal gadis ini. Bunisura hanya dapat menatap nanar kepergian Midir Basupati bersama Lata Manjari, gadis sombong yang angkuh tapi penuh pesona di hadapannya. Bikin penasaran, benar-benar penasaran, gerutu Bunisura tak berdaya. Bunisura cukup lama bersandar di samping Markat dan Ludok yang masih terikat di bawah pohon akasia muda. Gusti Raja Muda. Sapaan Markat menyadarkan Bunisura. Oh, kalian sudah sadar dari totolan paman itu. Markat dan Ludok mengangguk. Bunisura segera melepaskan mereka berdua dari ikatan tali akar bahar. Terima kasih Gusti Raja Muda. Markat dan Ludok menunduk takjim. Kalian tadi mendengar percakapan kami sehingga kalian memanggilku Gusti Raja Muda. Kedua prajurit kepala itu mengangguk serentak. Maaf Gusti Raja Muda. Sudahlah, aku bukan lawan paman itu, gadis yang kalian jaga tidak dapat kuselamatkan. Ludok memandang Markat, Markat mengangkat kedua bahunya. Mereka berdua diam. Siapa sebenarnya kalian ini? Kami berduakah Gusti Raja Muda? Iya, siapa lagi kalau bukan kalian berdua? Kami prajurit kepala Majapahit. Namaku Markat dan nama temanku ini Ludok. Bunisura menatap gelang akar bahar di pergelangan kiri kedua prajurit itu. Hai, bukankah gelang ukir di pergelangan tangan kalian itu milik tabib dewa kecil? Markat melangkah setindak ke depan, kepalanya ke bawah. Gusti Raja Muda, gelang ukir ini pemberian tabib dewa kecil, kami tidak mencuri.
Hei, aku tidak katakan kalian mencuri gelang ukir itu. Bunisura yang masih mendongkol setelah dipermainkan Midir Basupati, agak sensitif terhadap ucapan Markat. Maaf Gusti Raja Muda. Markat, apa benar paman tua itu adalah guru gadis yang kalian jaga? Ampun Gusti Raja Muda, aku tidak tahu. Ludok. Ampun Gusti Raja Muda, aku juga tidak tahu. Bunisura menggaruk-garuk alis mata kirinya yang tebal. Paman tua itu apa kalian berdua mengenalnya? Markat dan Ludok menggeleng-gelengkan kepala bersamaan. Suasana hening sejenak. Aku sepertinya pernah melihat paman tua itu. Bunisura dan Markat menatap Ludok. Di mana? Sebelum menjawab pertanyaan Bunisura, tampak dahi Ludok mengerut. Cukup lama ia berlalu seperti itu. Pak. Aduh. Jeritan Ludok cukup memecah kesunyian hutan. Apa-apaan? Tanya Bunisura. Ampun Gusti Raja Muda, dia lama berpikir, aku hanya kesal sahaja. Bunisura hanya menggelengkan kepala mendengar jawaban Markat. Ampun Gusti Raja Muda, yah, aku pernah lihat paman tua itu di kediaman Gusti Mahapatih Gajah Mada saat mengawal Tuan Putri menemui Gusti Mahapatih Gajah Mada. Kalau tidak salah yang aku dengar, Gusti Mahapatih Gajah Mada menyapa paman tua itu Kakang Midir. Dan paman tua saat itu mengenakan pakaian khusus Bayangkara bersama beberapa Bayangkara lainnya. Masing-masing Bayangkara mengenakan topeng yang berbeda kecuali paman tua itu. Bunisura terhenyak diam di tempatnya berdiri. Midir Basupati, oh. Gumaman Bunisura cukup lantang. Bunisura teringat jurus, paruh burung, Midir Basupati. Gagak Rimang. Markat dan Ludok saling berpandangan. Maksud Gusti Raja Muda, paman tua itu adalah Gagak Rimang, kakang seperguruan Gusti Mahapatih Gajah Mada, tokoh tua dari Bayangkara, ujar Markat menelan liurnya. Iya, tidak salah lagi, haha, pantasan aku tidak mampu melumatnya dengan ilmu kanuraganku, haha, kalah dari Gagak Rimang, tidak perlu malu. Markat dan Ludok mengangguk. Ludok, bukankah tadi engkau katakan mengawal Tuan Putri? Tuan Putri bangsawan mana yang bisa menemui Gusti Mahapatih Gajah Mada semudah itu? Ampun Gusti Raja Muda, Tuan Putri yang barusan dibawa Gagak Rimang. Oh, sudah kuduga, gadis itu pasti putri bangsawan Majapahit. Iya Gusti Raja Muda. Hei, tapi Ludok, Tuan Putri dengan mudahnya menemui Gusti Mahapatih Gajah Mada, putri dari bangsawan Majapahit. Manakah gadis itu? Putri dari Gusti Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Ratu Majapahit. Apa? Bunisura melompat 2 tindak dari tempatnya berdiri. Baru sahaja Bunisura terkejut mendengar jati diri gadis sombong dan angkuh itu, tiba-tiba dari arah barat terdengar suara dentuman yang keras. Bukan hanya suara dentuman, namun tanah pijakan mereka bertiga bergetar begitu juga dengan pohon-pohon maupun batu dan yang lainnya yang ada di sekitar. Dentuman dan getaran itu menyusul beberapa kali. Hingga akhirnya kesunyian kembali menyelimuti mereka bertiga. Apa itu? Ludok menatap Markat dan Bunisura. Gunung meletus. Markat menambahkan. Lari ke bawah lereng. Ludok berseru lantang, tubuhnya siap-siap berlari sembari menyambar lengan kiri Markat. Hei, berhenti. Seruan Bunisura cukup menghentikan niat kedua pemuda tanggung itu. Kalian ikut aku ke arah datangnya suara dentuman tadi. Ampun Gusti Raja Muda, kami. Kalian takut? Sanggah Bunisura tersenyum. Markat dan Ludok menunduk malu. Markat, Ludok, suara dentuman itu bukan suara gunung meletus. Ampun Gusti Raja Muda, kalau bukan suara gunung meletus, suara apakah itu?
Hahaha, aku juga tidak tahu suara dentuman apa itu, namun menilik kekuatan getarannya tadi, ada sesuatu terjadi di sana. Dan besar kemungkinan di bagian barat sana, kalau aku tidak salah, di bagian sana adalah hutan bambu wulung. Tapi Gusti Raja Muda, kami diperintahkan kembali ke pasukan Senopati Nirwasita di kaki Gunung Semeru. Nah, kebetulan kalian ke kaki Gunung Semeru musti ke arah barat. Jalan satu-satunya yang paling cepat hanya melalui hutan bambu wulung itu. Belum sempat Markat atau Ludok mengelak ajakan Raja Muda dari Sunda Galuh itu, lengan kanan Ludok dan lengan kiri Markat sudah dalam cekalan telapak tangan Bunisura. Sejurus kemudian mereka bertiga nampak berlarian di sepanjang jalan setapak ke hutan bambu wulung. Sesampainya mereka di hutan bambu wulung, pemandangan bambu-bambu yang terbakar hingga ke akar atas, membuat mereka bertiga takjub sekaligus keheranan. Cahaya rembulan yang menyinari hutan bambu wulung cukup menerangi penglihatan mereka bertiga. Tempat itu sunyi setelah ditinggal pergi rombongan Jambu Nada. Bekas-bekas pertarungan masih tersisa. Api kecil di beberapa rumpun bambu menyala kecil tertiup hembusan angin. Oh, pertarungan manusia ataukah dewata? Gumam Bunisura melayangkan pandangannya ke sekelilingnya. Markat dan Ludok diam membisu. Gelapnya malam mulai merayap, sinar rembulan semakin redup, adanya awan berarak menutupinya. Malam semakin gelap. Lebih baik kita ke pondok tabib Dewa Kecil. Aku sering menginap di pondok itu, mari ikut aku ke arah sana. Markat dan Ludok mengangguk mengiyakan ucapan Bunisura. Mereka berdua mengikuti langkah kaki Bunisura. Tak lama kemudian, hutan bambu wulung tertutup awan, gelap dan sunyi adanya. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.